Bapak Ibu yang saya muliakan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nini Susanti, saya pengajar Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Pengetahuan Universitas Indonesia. Dalam kesempatan ini saya mewakili Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia. Saya akan mempresentasikan mengenai Sumatera. Sumatera memiliki keunggulan tradisi literasi yang luar biasa, namun terabaikan. Baik, akan saya mulai presentasi saya. Ya, Sumatera, keunggulan tradisi literasi yang terabaikan. Sumatera sudah dikenal sebagai satu jalur perdagangan internasional pada awal abad Masehi, karena hasil alam yang melimpah menyebabkan Sumatera menjadi tujuan bangsa asing mencari komoditas untuk diperdagangkan. Nah, ini sejak awal abad Masehi. Hasil alam tersebut misalnya jenis-jenis getah seperti damar untuk pengobatan, lada, cengkeh, vanili, kapur barus, kemenyan, pinang, kapulaga, dan lain sebagainya. Nilam, kemudian hasil buminya adalah timah, emas, perak. Jalur perdagangan tersebut bisa diberikan contoh, misalnya bahwa yang pertama sebagai jalur perdagangan internasional, di sini Malaka sebagai simpul perdagangan ke seluruh dunia, yaitu ke Asia Selatan, Asia Barat, kemudian ke Asia Timur, juga demikian juga ke Eropa. Sedangkan internasional, Malaka menjadi jalur perdagangan juga, misalnya cengkeh, pala, Makassar menjadi pusatnya, melalui Makassar, kemudian pantai utara Jawa, Malaka, dan pantai timur Sumatera. Sedangkan lada diperdagangkan mulai dari Banten, Lampung, pantai barat Sumatera, dan Aceh. Nah, ini Bapak Ibu, satu peta yang sederhana yang memperlihatkan bahwa Sumatera telah menjadi pusat-pusat perdagangan internasional maupun nasional sejak awal abad Masehi. Wilayah-wilayah yang menjadi persinggahan pedagang asing mengalami persentuhan dengan peradaban internasional dan agama Hindu-Buddha pada masanya. Wilayah tersebut kemudian menjadi pelabuhan-pelabuhan besar dan kemudian menjadi pusat-pusat kerajaan pada waktu itu. Di antaranya di sepanjang pantai barat, mulai dari Lamuri, Barus, ya, atau yang disebut dengan Vansuri dalam berita Arab, dan pantai timur Sumatera, mulai dari kota Cina, Muara Jambi, Palembang, serta Kedah yang terletak di pantai timur Semenanjung Malaya. Selain sebagai jalur perdagangan internasional, wilayah-wilayah tersebut juga mendapat sentuhan pengenalan aksara dan bahasa, termasuk budaya dari pengaruh-pengaruh asing. Ini bisa dibuktikan dengan tinggalan-tinggalan arkeologis yang kita jumpai sampai dengan saat ini, ya khususnya bukti-bukti tertulis itu dalam bentuk prasasti dan naskah. Nah, aksara yang masuk di Nusantara itu sebetulnya ada 3, aksara besar dan berkembang, yaitu aksara Brahmi akhir atau kemudian berkembang menjadi Palawa, dan pada abad kelima Masehi kita kenal bahwa bukti peradaban sejarah Indonesia itu ditandai dengan adanya prasasti Yupa yang ada di Kalimantan. Itu adalah aksara Palawa tua. Kemudian pada berikutnya berkembang menjadi Palawa awal dan Palawa akhir, dan Palawa akhir inilah yang dituliskan dalam bahasa Melayu kuno di prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Kadatuan Sriwijaya. Aksara ini kemudian berkembang pada abad ke-8 menjadi aksara Jawa kuno ketika dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa Jawa kuno, bahasa daerah pada waktu itu. Demikian juga disebut dengan aksara Bali ketika dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa Bali kuno pada sejak abad ke-8. Di Sumatera sendiri disebut dengan aksara Sumatera kuno sejak dipergunakan di dalam menulis bahasa Melayu kuno. Tapi sebetulnya sudah dimulai sejak abad ke-7.
Kemudian ketiga aksara ini berkembang lagi sampai pada masa dikenalnya masuknya pengaruh Islam. Nah, di sini ada aksara Batak. Ya, aksara Batak tentu saja juga berasal dari Sumatera kuno yang berkembang, yang dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa Batak. Kemudian ada aksara Lontara yang dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa Bugis. Aksara Jawa abad ke-16 ketika dipergunakan dalam menulis dalam bahasa Jawa, dan aksara Bali ketika dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa Bali. Aksara Ulu ketika tetap dipergunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu, dan bahasa-bahasa daerah yang lain, dialek-dialek Melayu dari daerah-daerah yang lain. Kemudian ada aksara Bujo yang berasal dari Bima yang dipergunakan untuk menulis dalam bahasa Bima. Nah, kemudian ada berkembang pula aksara Arab yang dibawa oleh pedagang Arab dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Aksara Arab ini dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa-bahasa daerah. Nah, ketika aksara Arab dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa Melayu, itu namanya aksara Jawi. Demikian juga ketika dipergunakan untuk menulis di dalam bahasa Jawa, namanya aksara Pegon. Ketika aksara Arab dipergunakan untuk menulis dalam bahasa Bugis, namanya aksara bilang-bilang. Dan kemudian ketika dipergunakan untuk menulis dalam bahasa Jawa pesisiran, namanya aksara Rambang. Demikian juga ada aksara Serang, bahasanya bahasa Bugis dan aksaranya Arab. Di Wulio, ketika bahasanya Wulio, aksaranya Arab, maka disebut aksara Buri Wulio. Nah, saya akan sampaikan keunggulan tradisi tulis seperti apa yang ada di Sumatera. Kita tadi telah sebutkan bahwa sejak abad ke-7 masyarakat Sumatera dalam hal ini prasasti diwakili oleh prasasti Sriwijaya, itu adalah satu dokumentasi dari bahasa Melayu tertua yang pernah ada di dunia. Jadi bahasa Melayu kuno didokumentasikan dalam bentuk tertulis itu di prasasti Sriwijaya. Ada 9 prasasti panjang dari Kadatuan Sriwijaya, 7 diantaranya berisi ancaman pada orang-orang yang tidak taat kepada Sriwijaya. Lebih dari 25 prasasti pendek bertulis Jaya Sidayatra, artinya perjalanan suci yang berhasil. Sriwijaya terbukti telah bertahan selama 6 abad, yaitu dari abad ke-7 sampai abad ke-19 masa keruntuhannya. Nah, kemudian pada abad ke-10 sampai dengan abad 14 kita sebut sebagai perkembangan aksara Sumatera kuno. Artinya di sini bahwa aksara yang dipergunakan oleh Kadatuan Sriwijaya itu terus mengalami transformasi, berkembang ya, dituliskan di dalam bahasa Melayu di tiap-tiap daerah di Sumatera. Misalnya contohnya prasasti Ujung Langit itu ada di Lampung Utara, kemudian Panai, prasasti Panai yang di Sumatera Utara, kemudian itu dari abad ke-11 dan abad ke-10, kemudian prasasti Aditya Warman pada abad ke-14, ada naskah Tanjung Tanah di Kerinci pada abad ke-14, dan prasasti Timah yang baru ditemukan beberapa tahun terakhir ini yang tercatat ada 110 buah, itu dari abad ke-10 hingga masa kolonial, abad ke-16, 17, 18 barangkali. Nah, kemudian setelah abad ke-10 sampai 14, kemudian ada satu prasasti yang ditemukan di daerah Lampung, yaitu prasasti Dadak atau prasasti Batara Guru Tuha. Ini aksaranya bisa ditengarai sebagai aksara peralihan dari Sumatera kuno ke Ulu, ke aksara Ulu pada abad ke-16. Jadi diperkirakan bahwa aksara ini juga berkembang abad ke-15. Artinya ini kami sebut sebagai aksara Proto-Ulu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat fasimil ini, aksaranya sudah runcing-runcing, sudah mirip dengan aksara Ulu.
nanti pada abad ke-16. Nah, kemudian keunggulan tradisi tulis di Sumatera juga saya amati sejak abad ke-16. Ya, sejak abad ke-16 aksara Ulu ini yang merupakan perkembangan dari aksara Proto Ulu ini itu ditulis di dalam prasasti dan naskah. Ya, kalau prasasti itu intinya adalah digoreskan. Ya, prasasti itu aksara yang digoreskan pada tanduk binatang, gelumpai atau batang bambu, kemudian rotan dan media keras yang lain. Ya, ini yang menandai bahwa dia prasasti. Kemudian dia berisi mengenai berbagai peraturan, ajaran agama, silsilah, doa, dan lainnya. Dan ada pula bahwa aksara Ulu ini juga dituliskan pada kagas atau kulit kayu, ya, deluang atau media yang mudah rusak yang lain. Nah, ini juga berisi tentang aturan, ajaran agama, dan cara bercocok tanam, kehidupan sehari-hari, dan juga karya sastra, termasuk karya sastra yang puisi yang dilakukan gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari prasasti pada tanduk binatang, biasanya tanduk kerbau, mungkin tidak terlalu terlihat. Ini adalah prasasti Ulu dalam aksara Ulu. Nah, ini naskah Ulu. Jadi aksaranya Ulu. Kenapa disebut naskah? Karena dituliskan pada media yang lunak, yaitu kulit kayu. Nah, keunggulan tradisi tulis Sumatera juga saya amati dalam bentuk prasasti timah. Mengapa saya beri tempat khusus? Karena ini panjang periodenya, ya. Sejak berdasarkan pengamatan paleografi, kita bisa melihat bahwa prasasti timah ini sudah mulai ada sejak abad ke-10 Masehi sampai dengan masa Islam. Jadi barangkali abad ke-16, 17, 18 masih ada. Karena apa? Aksara yang dipergunakan juga bermacam-macam, ya. Aksara Sumatera kuno mulai sampai Ulu, aksara Ulu sampai Arab, ya, karena berupa doa, dan sampai aksara Batak. Nah, ini ditemukan di muara Sungai Musi, Sungai Batanghari, dan juga daerah aliran sungai, anak sungai yang lain, tetapi tidak dalam jumlah banyak. Yang sangat banyak yang ditemukan sekarang adalah di muara Sungai Musi dan Sungai Batanghari. Isinya bisa macam-macam, bisa doa, mantra, aturan, ya, aturan, kemudian rajah dan sebagainya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa prasasti timah ini merupakan suatu tradisi yang berlanjut, ya. Sejak abad ke-10 masyarakat menggunakan timah sebagai media, ya, yang memang ditemukan di saat dikonsentrasi di muara sungai. Media itu dalam arti bahwa media itu media sebagai ungkapan doa ataupun mantra dan sebagainya itu melalui lempengan timah yang kecil-kecil. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, prasasti timah dengan aksara Sumatera kuno. Nah, ini mudah-mudahan terlihat ini adalah prasasti timah dalam aksara Jawi. Artinya bahwa aksara turunan aksara Arab yang ditulis di dalam bahasa Melayu. Nah, barangkali bisa saya rangkum, yaitu bahwa keunggulan tradisi tulis di Sumatera ini kita mulai dari turunan aksara Palawa atau Brahmi akhir di Sumatera. Kalau kita melihat bahwa pada abad ke-7 aksara Palawa akhir ini yang ditulis dalam bahasa Melayu kuno, dia menyampaikan kepentingan politik penguasa terkait dengan hegemoni Kadatuan Sriwijaya. Kemudian aksara Sumatera kuno ditulis juga dalam bahasa Melayu untuk menyampaikan kepentingan politik juga masih ada, namun juga di wilayah-wilayah yang berbeda, namun juga sudah mulai untuk menyampaikan ungkapan perasaan, ya, doa, aturan, ya, dan itu bisa dilihat bisa ditemukan di Panai maupun Kota Kapur dan di dalam prasasti-prasasti timah, dan ada naskah Tanjung Tanah. Naskah Tanjung Tanah itu naskah hukum pada abad ke-14 yang ditemukan di Kerinci. Nah, kemudian
pada abad ke-15 ada aksara Proto-Ulu, yaitu berisi tentang ajaran agama dan menyebut nama-nama dewa, yaitu pada abad ke-15. Kemudian pada abad ke-16 sampai ke-18-19 tadi yang saya sebut, itu ada aksara Ulu atau yang disebut juga Kaganga atau Rejang atau Batak kuno yang dipergunakan oleh rakyat biasa untuk menuliskan syair, puisi, aturan keseharian, doa, mantra, obat-obatan, ajaran moral pada prasastinya dan naskah-naskah yang ditulis di skriptoria. Skriptoria ini adalah pusat penulisan dari prasasti dan naskah. Jadi misalnya contohnya kalau saya sebut sebagai aturan keseharian, misalnya ada satu naskah yang telah dibaca oleh Dr. Sarwit Sarwono itu mengenai bagaimana caranya mengambil madu dari pohon sialang, bagaimana merawat anak kembar. Nah, itu sangat-sangat satu aturan atau petunjuk yang sangat sehari-hari ya untuk kejadian sehari-hari. Nah, kemudian kita beralih ke satu lagi, yaitu aksara keunggulan tradisi tulis di Sumatera yang merupakan aksara Jawi, yaitu turunan dari aksara Arab. Nah, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa aksara Jawi itu adalah aksara Arab yang dipergunakan untuk menuliskan dalam bahasa Melayu. Ada 8 dialek bahasa Melayu di Sumatera, menurut Prof. Harimurti, dan ada 28 dialek Melayu di Nusantara. Prasasti dan naskah Jawi ini dipergunakan di kalangan penguasa dan ulama. Dia biasanya berisi ketentuan dagang dan politik serta ajaran agama. Nah, aksara Jawi, surat menyurat dalam aksara Jawi ini sekaligus menjadi bahasa pengantar dalam interaksi para penguasa yang melakukan perdagangan rempah di seluruh Asia Tenggara dengan Asia Barat, yaitu dengan pedagang Arab yang menjadi pada saat itu menjadi kekuatan dunia pada masanya. Kalau diperhatikan wilayah-wilayah yang merupakan jalur dari perdagangan rempah ini berkembang menjadi kesultanan-kesultanan, dan itu komunikasinya mempergunakan aksara Jawi ini. Mengapa saya bilang bahwa Sumatera memiliki suatu keunggulan tradisi literasi yang terabaikan? Sebetulnya karena belum banyak dikaji isinya, sehingga belum banyak diketahui kearifan lokal di setiap isi dari prasasti maupun naskah, sehingga kekayaan budaya yang ada di dalamnya juga tidak banyak diketahui. Kemudian faktor yang kedua, belum banyak yang tertarik untuk mempelajari aksara dan bahasa kuno di Sumatera. Barangkali pengalaman ini akan berubah nanti di beberapa tahun ini dan beberapa tahun ke depan nanti. Semoga lebih banyak yang ingin mempelajari aksara dan bahasa kuno di Sumatera. Kemudian belum banyak masyarakat pendukung yang memiliki kesadaran pentingnya warisan budaya sebagai identitas diri. Dan yang terakhir, belum banyak masyarakat pendukung yang merasakan pentingnya mempelajari masa lalu untuk berperilaku lebih arif pada saat ini. Karena tadi saya sudah sebutkan bahwa naskah dan prasasti itu sebetulnya berisi kearifan lokal yang sangat-sangat luar biasa gitu ya pada masyarakat pendukungnya pada waktu itu. Untuk mengakhiri presentasi ini, saya ingin menyampaikan bagaimana tradisi literasi yang berkelanjutan. Tradisi tulis berupa prasasti dan naskah Ulu, serta prasasti dan naskah Jawi yang berkembang bersama sejak abad ke-16 di lingkungan yang berbeda, yaitu di keraton dan rakyat yang menuliskan sejarah dan budaya dan pengalaman berharga dalam lingkungan masing-masing. Pesan-pesan tersebut merupakan tradisi tulis yang sangat beragam isinya, yang syarat dengan kearifan lokal yang sekaligus merupakan identitas dari masyarakat pendukungnya hingga saat ini sebetulnya. Jadi saya ingin memberikan penekanan bahwa
Pemajuan kebudayaan juga dapat diartikan sebagai langkah memaknai pesan masa lalu sebagai penuntun kehidupan masa kini dan merencanakan kehidupan masa depan yang lebih baik. Demikian, terima kasih presentasi saya.